Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kakak-kakak semua, ibu-ibu semua yang luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Hujan-hujan juga ya, tapi kita tetap apa mengikuti webinar ini. Webinar ini dalam rangka tugas saya di tugas mata kuliah psikoedukasi dan pelatihan dan pengembangan yang diampu oleh Ibu Dr. Irma Hikmato. Baik, sebelumnya disclaimer dulu, di sini kita masih sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar. Jadi jika ada teman-teman yang ingin sharing atau misalkan mau langsung berbagi dan menanggapi, bisa langsung on mic ataupun di kolom chat. Baik. Untuk malam ini, saya akan membawakan acara webinar. Topiknya adalah self-love dan work-life balance menuju hidup bahagia dan seimbang. Kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka kata saya. Saya adalah Yuli Erliani, mahasiswa psikologi reguler 2 Universitas Mercubuana, Jakarta. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya kita foto dulu ya, biar. Makasih banyak Teteh. Ada Terina. Yang lain ditunggu. Buat aba-aba. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, makasih banyak Teteh. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Oke. Ya, alhamdulillah ya dalam waktu kita malam-malam hujan-hujan gini masih dikasih kesehatan ya. Teman-teman, teteh-teteh, kakak-kakak semuanya, kabarnya alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Sehat, Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, sebelum masuk ke segmen, saya mau tanya dulu sama teteh-teteh, kakak-kakak semua di sini. Dari skala 1 nih sampai 10, kakak-kakak atau teteh-teteh semua di sini, ada nggak sih yang mengalami kondisi yang sama dan merasa stres itu kalau pagi-pagi gitu ya? Skala aja dari 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa gitu? 5, Kak. 5 ya? 50-50 ya, Kak Hasna ya? Iya. Oke. 6 ada yang Teh Sarah, skala 6. Oke, berarti masih bagus nih ya teteh-teteh ya. Jadi tingkat stresnya masih rendah nih ya. Nah, tadi saya singgung sedikit, sebetulnya stres itu dampaknya negatif semua nggak sih gitu? Sebetulnya stres itu adalah kondisi yang normal teteh-teteh atau teman-teman semua gitu. Jadi kalau kita masih merasa stres, itu adalah reaksi normal dari tubuh kita dan pikiran kita. Jadi kalau kita stres itu jangan panik gitu ya, jangan cemas atau jangan frustrasi gitu ya. Tapi kenali dulu apakah stres kita termasuk pada eustress atau distress. Nah, kenapa ada growth mindset dan fixed mindset ini? Karena kita ketika mengidentifikasi atau mengenali diri sendiri untuk mencapai self love, semua adalah berpusat pada pikiran kita, yaitu di otak gitu. Kadang kita lupa untuk bernafas dengan teratur gitu. Kenapa kita harus bernafas dengan teratur?
kalau kita flashback lagi yang tadi ya, fungsi otak kita yang di prefrontal cortex itu. Nah, ketika asupan oksigen tidak tidak optimal kepada ke dalam otak kita, itu prefrontal cortex-nya itu kemampuannya atau fungsinya menurun. Jadi kenapa ketika kita lagi merasakan emosi negatif, misalkan sedih, marah dan sebagainya, itu pengennya perilakunya cenderung impulsif gitu ya, bukannya mikir gitu ya. Karena apa? Asupan oksigennya kurang, teteh-teteh semuanya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah melatih teknik pernafasan kita. Caranya kita coba nanti box breathing ya. Jadi bernafas dengan 4 hitungan. Jadi ketika asupan oksigen kita ke dalam otak itu baik gitu ya, optimal gitu. Fungsi prefrontal cortex itu lebih dominan daripada fungsi amigdala. Teteh-teteh di sini bisa praktek sebentar ya kita ya. Dan hembuskan 1, 2, 3, 4. Lakukan berulang. Fokus pada aliran udara yang masuk dan keluar. Rasakan bagaimana tubuh mulai rileks. Dan lakukan afirmasi positif untuk diri kita. Sambil melanjutkan pernapasan, lakukan afirmasi seperti saya berhak merasa tenang, damai, dan bahagia sehari. Saya adalah pusat cinta dan kekuatan diri saya dan orang-orang yang saya kasihi. Teteh-teteh bisa bayangkan berada di tempat yang membuat teteh-teteh merasa nyaman, damai, di pantai atau di gunung atau di taman yang terhampar bunga, dan biarkan semuanya mengalir, semua beban perlahan menghilang, dan teteh-teteh hanya perlu menikmati momen pada saat ini. Rasakan ada energi positif yang mengisi tubuh, dan setiap hembusan nafas adalah melepaskan semua rasa lelah, kekhawatiran, dan tekanan yang rasakan. Baik, ulangi lagi box breathing-nya selama 4 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1, 2, 3, 4, dan buang perlahan. Buka mata perlahan dan lakukan hal ini rutin ketika kita merasakan stres atau mengalami kecemasan. Ya, Assalamualaikum Teh Yuli. Jadi langsung aja juga. Waalaikumsalam. Iya. Teh Yuli, bagaimana misalnya kita membedakan kalau self love dengan kalau misalnya kadang kita kan melakukan sesuatu yang menurut kita menyenangkan gitu ya kan, untuk pada self love kita, dengan membedakan dengan ternyata hal itu adalah sebuah pelarian gitu loh dari suatu kondisi gitu, dalam dia ternyata bukan self gitu atau self reward gitu. Jadi mungkin kan bedanya tipis ya. Kita contohnya kayak mau makan enak gitu kan, ternyata deep inside of the heart itu dia sesuatu dalam dirinya dia yang mungkin ada ruang kosong dalam dirinya, yang ternyata itu hanya ternyata setelah mungkin dimaknai ternyata dia pelarian, bukan self love. Nah itu aja sih. Makasih Teh Yuli. Iya, sama-sama Teh Amel. Jadi nanti ketemu deh gitu. Sebetulnya apa yang kita butuhin, dan kita bisa mengidentifikasi untuk masalah-masalah dalam diri kita maupun nanti di luar diri kita. Gitu deh Teh Amel. Teteh, terima kasih banyak yang udah meluangkan waktunya, yang udah lama banget, yang tadinya kita udah mau sampai sejam aja, ternyata udah lebih banget ya. Gitu. Terima kasih, dan mohon maaf
Jika ada banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selamat beristirahat, teteh-teteh semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, kita bersyukur membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teteh-teteh semuanya. Sehat-sehat semua ya.